sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Atika Resti Fitri, dosen pada Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, PT, PDD, KTPT dalam bidang pengajaran. Topik kuliah yang saya bawakan pada video pembelajaran ini adalah peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut, di mana topik kuliah ini termasuk bagian dalam mata kuliah blok 10 ataupun sistem stomatognasi. Mata kuliah sistem stomatognasi memiliki bobot 8 SKS yang terdiri dari 5 modul. Modul 1 tumbuh kembang wajah, rahang, dan sendi rahang. Modul 2 gigi. Modul 3 cairan rongga mulut dan jaringan periodontal. Modul 4 mukosa mulut dan mastikasi. Modul 5 teknik radiografi intraoral dan ekstraoral. Topik kuliah saya ini yaitu peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut, itu masuk ke dalam modul 3 yaitu cairan rongga mulut dan jaringan periodontal. Di mana pada sistem stomatognasi ini terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aspek wajah, rahang, dan sendi rahang. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan aspek gigi gerigi. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan aspek cairan rongga mulut dan jaringan periodontal. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan aspek mukosa mulut. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan aspek teknik radiografi intraoral dan ekstraoral. Pada mata kuliah sistem stomatognasi terdapat 3 mata ajar terkait, yaitu ilmu biologi oral, ilmu kedokteran gigi anak, dan radiologi kedokteran gigi. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melakukan kuliah dengan topik peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut. Perkenalkan, saya Dr. Gia Atika Resti Fitri, staf dari Departemen Biologi Oral FKG USU. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa hal terkait mata kuliah ini yang akan saya sampaikan. Oke, nah mata kuliah blok 10. Topik kuliah peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut itu termasuk ke dalam mata kuliah blok 10 ataupun sistem stomatognasi. Jadi mata kuliah ini terdiri dari 8 SKS, di mana ada 5 modul pada mata kuliah blok 10 ini. Modul 1 yaitu tumbuh kembang wajah, rahang, dan sendi rahang. Modul 2 itu topik tentang gigi, modul 3 cairan rongga mulut dan jaringan periodontal, kemudian modul 4 mukosa mulut dan mastikasi, dan modul 5 teknik radiografi intraoral dan ekstraoral. Nah, untuk topik kuliah saya yang peran nutrisi ini itu termasuk ke dalam modul 3 cairan rongga mulut dan jaringan periodontal. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aspek cairan rongga mulut dan jaringan periodontal. Kemudian untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut, di mana ini dijabarkan menjadi 5. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan peranan nutrisi dalam mempengaruhi kesehatan jaringan keras rongga mulut. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jenis nutrisi yang mempengaruhi kesehatan jaringan keras rongga mulut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peranan nutrisi dalam mempengaruhi kesehatan mukosa mulut. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis nutrisi yang mempengaruhi kesehatan mukosa mulut. Dan yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan efek samping, kelebihan, atau kekurangan nutrisi pada rongga mulut. Oke, selanjutnya metode pembelajaran pada topik kuliah ini yaitu kuliah interaktif, yaitu dengan tatap muka lebih kurang 50 menit, di mana nanti untuk penilaian ataupun assessment pada mata kuliah blok 10 ini ada 5, yaitu dari ujian modul, attitude, praktikum, skills lab, dan laporan diskusi kelompok. Nah, untuk bahan kuliah nanti kalian bisa akses pada laman kelas USU ataupun digital kelas USU di sini. Nanti kalian bisa memilih untuk mata kuliahnya blok 10 ataupun sistem stomatognasi. Untuk referensi yang dapat kalian gunakan sebagai panduan untuk mata kuliah ini, terutama topik saya, ini ada 3, nanti kalian bisa akses. Yang 2 ini adalah textbook, dan yang ketiga ini adalah salah satu jurnal saya yang sudah dipublikasikan dari hasil penelitian. Oke.
Nah, oke, kita masuk ke materi. Sebelum kita tahu apa peran nutrisi itu terhadap kesehatan rongga mulut, kita harus tahu apa sih nutrisi itu. Kalian mungkin udah sering mendengar kata nutrisi. Orang-orang ngomong nutrisi, asupan nutrisi, tapi nutrisi itu sendiri apa? Nutrisi adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar dan diperoleh secara optimal melalui proses makan ataupun diet seimbang. Jadi, kuncinya di sini ada proses makan. Jadi asupan nutrisi itu tentu kita peroleh dari apa yang kita konsumsi, baik itu dari makanan ataupun minuman. Nah, setiap yang kita makan itu pasti ada nutrisinya. Cuman masalahnya nutrisinya itu baik untuk tubuh kita atau tidak. Cukup nggak untuk kesehatan tubuh kita atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari nutrisi apa saja yang memang punya peranan penting untuk kesehatan rongga mulut. Oke, selanjutnya, nah ini ketidakseimbangan nutrisi akan menyebabkan perkembangan rongga mulut terganggu. Pada masa awal periode tumbuhan aktif akan menyebabkan gangguan atau malformasi yang parah. Jadi tadi seperti saya sudah sebutkan bahwa sejak dalam masa kandungan dalam bentuk janin itu nutrisi itu harus benar-benar diperhatikan karena kalau tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya baik itu secara keseluruhan maupun pada rongga mulutnya, pertumbuhan giginya. Nah, ini jika kekurangan vitamin dan mineral pada masa sebelum kehamilan, maka perkembangan embrio di masa depan akan juga terganggu. Jadi intinya itu ya, bukan hanya ketika bayi itu sudah lahir kita harus konsen terhadap kecukupan nutrisi, tapi sejak di dalam masa kandungan. Oke, nah ini kita bahas untuk contoh penyakit rongga mulut yang sering kita temukan dan kaitannya dengan diet, ya. Nih, yang pertama karies. Nah, kalau karies ini kalau bahasa awamnya itu namanya gigi berlubang. Nah, itu biasanya dihubungkan dengan asupan gula. Jadi, ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi, nah itu akan memperbesar resiko terjadinya karies. Nah, jenis gula itu kan ada banyak ya. Ada dia sukrosa, laktosa, glukosa. Nah, kalau untuk karies ini, gula yang bersifat kariogenik itu adalah sukrosa. Artinya jenis gula ini yang memperbesar resiko terjadinya karies. Nah, jenis gula laktosa itu menyebabkan tidak menyebabkan karies. Jadi dia lebih artinya dia tidak bersifat kariogenik. Nah, kira-kira ada yang tahu kariogenik itu apa? Ada yang tahu nggak? Kariogenik. Kariogenik itu adalah suatu bahan ataupun makanan yang bisa menyebabkan terjadinya karies gitu ya, yang tentunya mengandung gula sukrosa tinggi. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan karies ini sebenarnya gampang ya. Intinya kita tahu penyebabnya apa. Nah, kita hindarilah penyebabnya itu. Yang pertama dengan meningkatkan konsumsi serat, makanan yang tinggi serat. Artinya itu akan menyebabkan menurunkan absorpsi gula pada makanan lain. Contoh makanan yang tinggi serat ini bisa buah-buahan, ya, sayuran gitu. Jadi dengan makanan tinggi serat ini dia akan menurunkan absorpsi gula pada makanan lain dan juga bisa menstimulasi laju alir saliva. Kemudian ada juga makanan yang bersifat tidak menyebabkan karies ini. Contohnya keju, dia bersifat kariostatik. Nah, kariostatik ada yang tahu apa? Ya, silakan, Yoga. Itu karena tidak metabolisme oleh organisme di dalam mulut serta tidak menyebabkan penurunan pH saliva yang kurang dari lingkungan. Oke, jadi kenapa dia dibilang kariostatik? Karena dia tidak difermentasi oleh bakteri di rongga mulut ya. Jadi dengan tidak difermentasi maka tidak terjadi penurunan pH saliva. Nah, kalau kita tahu bahwa karies itu salah satunya karena turunnya pH saliva di bawah pH kritis. Nah, jadi kita harus jeli dalam memilih makanan ataupun minuman tertentu ataupun diet tertentu yang dia bersifat kariostatik. Dia tidak menyebabkan, artinya setelah dia dikonsumsi, dia tidak menyebabkan penurunan pH. Karena kalau terjadi penurunan pH, artinya setelah kita makan makanan tertentu ataupun minum minuman tertentu terjadi penurunan pH, nah disitulah nanti terjadi demineralisasi sehingga memperbesar resiko karies. Nah, kemudian
kalsium, fosfat, dan kasein pada susu sapi itu akan memperkecil terjadinya karies. Nah, ini kalsium merupakan salah satu zat mikro ya, mineral yang mungkin dia dibutuhkan tidak banyak tapi sangat berperan penting dalam ini perlindungan rongga mulut, perlindungan gigi kita. Nah, kemudian makanan whole meal, ini whole meal contohnya kayak gandum gitu. Makanan yang seperti itu, nah dia akan menyebabkan rahang kita aktif, mengunyah. Dengan aktif terjadi mastikasi ataupun pengunyahan, tentu akan menstimulasi produksi saliva. Dengan bertambahnya produksi saliva, ini sebagai salah satu cara untuk pencegahan terjadinya demineralisasi. Oke, kemudian kacang mengunyah permen karet. Nah, ini akan menstimulasi produksi saliva juga ya, tapi dengan stimulasi mekanis. Sorry. Nah, mengunyah ini salah satu cara juga untuk meningkatkan sekresi saliva. Nah, kalau mengunyah permen karet dengan syarat bahwa permen karetnya tidak mengandung gula sukrosa yang bersifat kariogenik tadi. Kalau misalnya dia mengandung gula juga, ya sama aja gitu. Artinya juga bisa memperbesar resiko terjadinya karies. Nah, kemudian ada teh hitam. Teh hitam ini juga bersifat kariostatik. Artinya dia tidak memperbesar resiko terjadinya karies. Nah, ini saya ada skema. Kalian bisa lihat pada lingkaran hijau ini adalah makanan-makanan yang dia memiliki resiko rendah terhadap terjadinya karies. Kemudian kalau yang kuning ini resikonya sedang, yang merah adalah resiko tinggi. Nah, sebenarnya ini kalian bisa lihat pada makanan-makanan yang beresiko rendah terhadap terjadinya karies, itu biasanya makanan-makanan yang tinggi serat ataupun makanan yang mengandung tinggi kalsium ataupun fosfat ya. Di sini kalian lihat contohnya ada beras, pasta, kemudian ada jus sayuran, kemudian ada susu, yogurt. Susu dan yogurt itu kan kita tahu kandungan kalsiumnya sangat tinggi ya. Jadi sangat bagus untuk kesehatan rongga mulut. Kemudian di sini ada lagi cheese, keju ya, dan juga daging, lemak, kacang-kacangan dengan syarat tanpa adanya tambahan gula gitu. Jadi olahan makanan yang kalian lihat di skema warna hijau ini kalau ditambah dengan gula ya jadinya sama aja gitu, tetap bisa memperbesar resiko terjadinya karies. Jadi nanti ketika kalian sudah menjadi dokter gigi, kalian mengedukasi pasien. Nah, edukasilah pasien untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dia kariostatik ya, atau makanan yang memiliki resiko rendah terhadap terjadinya karies. Oke, nah ini kita bahas kalsium dari begitu banyak mineral. Nah, mineral, kenapa kalsium dan fosfat ini penting untuk maksudnya untuk rongga mulut kita, untuk gigi kita, gitu kan? Mineral banyak ya, ada magnesium, ada fluor. Nah, tapi untuk gigi kita selalu fokus banyak membahas tentang kalsium dan fosfat. Kenapa? Karena dua ion ini ataupun mineral ini itu berperan dalam proses remineralisasi gigi. Oke, nah proses remineralisasi gigi ini adalah proses terjadinya, artinya mineral-mineral ini kembali masuk pada permukaan struktur permukaan gigi. Jadi ketika terjadi demineralisasi, artinya di situ terjadi pelepasan ion-ion ataupun mineral kalsium dan fosfat dari gigi. Efeknya apa? Jadi struktur gigi itu jadi lemah ya. Nah, jika proses demineralisasi tidak langsung diimbangi dengan remineralisasi, maka itulah yang menyebabkan risiko terjadinya karies. Nah, dengan adanya kalsium dan fosfat yang cukup, maka proses remineralisasi itu dapat terjadi di rongga mulut. Jadi artinya gini, ketika terjadi demineralisasi, nah cukup si kalsium dan fosfat itu di saliva kita, maka bisa terjadi remineralisasi. Jadi memang kalsium dan fosfat ini sangat penting ya, artinya sangat penting dibutuhkan oleh rongga mulut kita. Oke. Nah, ini sumber kalsium tadi kita sudah bahas. Biasanya kita tahu sumber kalsium tinggi itu dari keju dan susu ya. Nah, ternyata ada juga nih buah yang tinggi kalsium, yaitu kurma.
ini adalah gambar kurma ajwa. Jadi kurma ajwa itu termasuk salah satu buah yang memiliki kadar kalsium yang cukup tinggi. Nah, ini kacang almond. Kalau kacang kan memang juga ya salah satu sumber kalsium. Nah, jadi kami sudah melakukan penelitian terhadap kurma ajwa dan kalsium ini terhadap efeknya pada saliva. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini penelitian mengenai konsumsi kurma ajwa terhadap saliva ya. Yang kita lihat adalah laju alir, pH, dan kadar kalsium. Nah, kalau kita lihat di sini, itu terjadi peningkatan laju alir, pH, dan juga kadar kalsium setelah mengkonsumsi kurma ajwa. Baik itu pada kelompok yang karies maupun yang bebas karies. Jadi artinya apa? Bahwa kurma ajwa ini yang dia memang mengandung kalsium, itu bisa memberikan efek yang baik terhadap saliva kita. Dan pada akhirnya nanti dengan mengkonsumsi kurma ajwa ini bisa memperkecil resiko terjadinya karies gitu. Jadi daripada anak-anak itu nanti ngemil jajan yang manis-manis ataupun makanan yang tinggi gula, lebih baik disarankan makan buah-buahan seperti ini kan manis ya, tapi ternyata manisnya ini tidak mempengaruhi nilai pH-nya. Artinya kandungan gula pada kurma ajwa ini itu tidak menurunkan, mana nilai pH? Nah ini, dia tidak menurunkan nilai pH-nya gitu. Jadi ya aman untuk dikonsumsi. Yang kita khawatirkan adalah setelah kita mengkonsumsi suatu makanan atau minuman, dia akan menurunkan pH sampai di bawah nilai kritis. Oke, nah ini hasil penelitian ini sudah publish di Journal of Dentistry. Kemudian ada satu penelitian lagi pada almond. Ternyata sama. Setelah dia mengkonsumsi almond, itu terjadi peningkatan laju alir, pH, buffer, kapasitas buffer, dan kadar kalsium. Nah, almond ini juga salah satu sumber dari kalsium ya, sangat tinggi. Nah, ini penelitian ini sudah kami submit ke jurnal International Journal of Applied Pharmacy, tapi masih dalam proses review. Oke. Nah, yang kedua tadi, yang pertama karies, kemudian yang kedua erosi gigi. Erosi gigi itu kehilangan jaringan gigi karena terkikis oleh asam tanpa melibatkan bakteri. Jadi beda ya, karies itu asamnya karena fermentasi bakteri, nah kalau erosi ini tanpa bakteri. Jadi asamnya dari mana? Dari makanan dan minuman. Jadi kalau kalian suka makan misalnya apa ya, minuman yang asam, jus, ataupun minuman yang berkarbonasi kayak minuman bersoda, itu pH-nya sangat rendah. Jus juga, jus rata-rata pH-nya itu di bawah 5. Jadi ya itu bisa menyebabkan terkikisnya lapisan enamel gigi kita gitu. Jadi bukan karena karies, tapi karena asam yang berasal dari diet. Oke, yang ketiga penyakit periodontal. Nah, peranan nutrisi di sini bagaimana? Yaitu untuk sintesis protein. Ya, sintesis protein. Jadi kalau misalnya defisiensi nutrisi, dia akan fase inflamasinya akan lebih lama gitu. Artinya lebih sulit untuk terjadi penyembuhan jaringan. Oke. Nah, kalau kalsium untuk penyakit periodontal itu mempengaruhi densitas tulang alveolar, kemudian kalau untuk vitamin C sebagai pertahanan, antioksidan, dan juga untuk mekanisme reparatif ataupun perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat itu ada penyakit genetik. Nah, penyakit genetik ini namanya penyakit genetik. Otomatis dia disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi mutasi, ada satu penyakit rongga mulut, kelainan kelainan rongga mulut yang dibawa sejak lahir. Itu namanya celah bibir dan langit-langit. Itu disebabkan karena adanya mutasi gen MTHFR ini. Nah, ini menyebabkan turunnya kadar folat dalam darah. Artinya ibu tadi beresiko melahirkan bayi dengan celah bibir dan langit-langit. Kalian mungkin pernah lihat ya pasien, biasanya bayi ataupun anak-anak itu adanya celah bibir dan langit-langit. Nah, ini biasanya itu harus segera dioperasi supaya tertutup celah bibir dan langit-langitnya, terutama celah langit-langitnya, karena itu akan mengganggu proses makan. Jadi sehingga nanti terganggu proses makan, ya udah si bayi atau anaknya terganggu asupan nutrisinya, bisa-bisa mengalami defisiensi nutrisi. Nah, kemudian juga asam folat tadi ini penting ya, seperti yang sudah disampaikan pada masa awal perkembangan embrio. Nah, jika kekurangan maka menyebabkan defek pada neural tube, yang pada akhirnya menyebabkan kecacatan pada organ tubuh.
Oke, yang kelima penyakit mukosa rongga mulut. Nah, ini contohnya jika kekurangan vitamin B, zat besi bisa menyebabkan ras ataupun sariawan ya. Kemudian glossitis, peradangan pada lidah, cheilitis, kemudian angular stomatitis. Oke, yang keenam ini oral cancer. Nah, sebenarnya kalau oral cancer ini dia bukan penyebab tunggal ya defisiensi nutrisi, tapi dia lebih ke multifaktorial. Nah, faktor genetik juga dan faktor lingkungan juga. Faktor genetik itu yang berasal dari gen tadi, adanya mutasi gen. Kemudian kalau inilah dia salah satunya defisiensi nutrisi yang berasal dari tidak cukupnya diet tadi ya. Nah, ini ya intinya sebenarnya kalau untuk orang dewasa itu biasanya lebih ke gaya hidup dan diet yang buruk. Artinya kayak kita ini sudah dewasa, kalau tidak bisa menjaga pola diet yang baik, ya pada akhirnya nanti efeknya kalau untuk DNA dia bisa merusak DNA, pada akhirnya menyebabkan mutasi gen gitu. Nah, muncullah penyakit-penyakit tertentu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Ya, silakan Vivi. Mhm. Oh, oke, baik. Tadi yang hasil penelitian ya? Oke, yang ini ya. Memang penelitian kami ini kami lakukan untuk jangka pendek ya, artinya untuk sekali konsumsi kemudian kami evaluasi hasil salivanya. Kami belum melakukan efeknya untuk jangka panjang. Memang nanti untuk penelitian lanjutan itu bisa menjadi suatu masukan ya. Tapi kalau menurut saya berdasarkan literatur gitu, kalau untuk biasanya selama batas konsumsinya masih wajar, dia akan memberikan efek yang sama gitu. Tapi begitupun kita tetap butuh penelitian lanjutan terhadap efek jangka panjang ya. Ya artinya kita benar-benar pastikan ketika si kurma ajuan ini dikonsumsi setiap hari mungkin ya, itu dia aman, benar-benar aman untuk kesehatan rongga mulut gitu. Oke, baik sekali pertanyaannya. Oke, kira-kira ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan kan. Mm-mm. 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 Selalunya mempengaruhi suatu penyakit. Itu bisa membuat Oke, jadi pertanyaannya apakah defisiensi nutrisi yang mempengaruhi penyakit rongga mulut atau adanya suatu penyakit yang bisa mempengaruhi defisiensi ya? Nah, sebenarnya tadi kan yang saya paparkan itu terjadinya defisiensi nutrisi maka bisa menimbulkan suatu penyakit, ya kan? Tapi kan ada penyakit tertentu seperti ini, sorry. Nah, oral cancer itu, sorry bukan oral cancer, ini penyakit genetik. Penyakit genetik tadi contohnya celah bibir dan langit-langit ya. Nah, ini kan tapi sebenarnya celah bibir dan langit-langit ini pun ada keterlibatan defisiensi nutrisi. Pasti terjadi sesuatu ketika dia ketika pada masa kandungan, di dalam kandungan si janinnya. Entah itu mengalami trauma si ibunya, kemudian bisa menyebabkan terjadinya celah langit-langit, ataupun juga bisa tidak cukupnya nutrisi asam folat tadi. Nah, bisa terjadi mutasi gen. Mutasi gen ini yang menyebabkan terjadinya celah bibir dan langit-langit. Terjadinya celah langit-langit tadi akan mengganggu proses makan si bayinya. Jadi berkuranglah asupan nutrisinya sehingga mempengaruhi tumbuh kembang pasca dia dilahirkan gitu. Oke? Oke. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau memang tidak ada, demikianlah kuliah untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita review dulu ya, evaluasi apakah kalian sudah paham terhadap topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini ada kuis. Mungkin saya akan bertanya bagi siapa yang bisa.
Boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, ini saya hanya ingin tahu kalian sudah sejauh mana paham materi yang saya ajarkan. Jadi, saya harapkan kalian tidak usah malu menyampaikan pendapat, salah pun tidak apa-apa, kita akan sama-sama berdiskusi. Oke, untuk nomor 1, mengapa diet tinggi kalsium mempunyai peranan dalam kesehatan rongga mulut? Kira-kira ada yang bisa? Ya, silakan Muklisa. Oke, baik, bagus ya jawabannya benar. Jadi memang kalsium ini kan source-nya itu dari bahan makanan. Jadi kenapa penting kalsium, makanan yang mengandung kalsium ini, karena nanti akan meningkatkan kalsium pada saliva. Nah, dengan meningkatnya kalsium pada saliva akan meningkatkan proses terjadinya reminisasi. Proses reminisasi tadilah yang bisa mencegah terjadinya karies. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan zat nutrisi yang penting pada masa perkembangan embrio. Ada yang bisa? Silakan Olivia. Oke, benar ya. Jadi zat nutrisi yang esensial untuk perkembangan selama kehamilan itu, terutama pada masa embrio itu tadi ada asam folat, zat besi, kemudian vitamin D. Ya, oke benar. Kemudian yang terakhir, apakah penyakit rongga mulut dapat mempengaruhi asupan nutrisi individu? Sebutkan contohnya, ada yang bisa? Silakan Jeremy. Mempengaruhi nutrisi dan pada seperti itu individu itu dia akan kesulitan mengkonsumsi dan biasanya cenderung jadi sedang karena dia bisa yang jelas antara mulut dan mulut. Nah itu dia Ya benar ya, salah satu contohnya tadi ya, adanya kelainan celah langit-langit itu tadi benar sekali, yang akan mempengaruhi si bayi ataupun anak tersebut untuk makan, karena adanya lubang pada langit-langit. Oke, saya senang sekali ya ternyata semua pertanyaan ini bisa dijawab ya. Berarti kalian sudah cukup memahami topik kuliah yang saya sampaikan hari ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah pemaparan video pembelajaran ini sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat demi kemajuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.